teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan sesi sharing gitu ya. Artinya ini adalah sebuah case study yang judulnya Perjalanan Seorang Seksual Narsisis gitu ya. Ini ada yang sharing, sebut aja namanya Mona, dan pasangannya itu yang laki-laki namanya Risto. Semua cerita dan detail dalam video ini sudah dimodifikasi untuk melindungi privasi begitu ya. Langsung aja ceritanya kayak gini. Kak, aku mau sharing. Saat ini posisiku sedang hamil 5 bulan. Dan aku nggak punya suami, Kak. Bahkan usia aku tuh cuman 20-an. Aku punya pekerjaan, tapi pekerjaanku cuman cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hariku yang sebenarnya pas-pasan. Pasangan aku yang aku ceritain ke kakak, yang namanya Risto ini, dia ini kenal dari lingkungan pertemanan kami ya, bisa dibilang kayak teman ketemu teman gitu ya, mutual friend gitu ya. Pertama aku kenal dia itu biasa aja, nggak ada terbersit sama sekali Kak untuk jadi deket sama dia atau bahkan pacaran, apalagi menikah gitu ya, nggak ada Kak. Soalnya itu bener-bener kayak cuman ngumpul bareng teman-teman, hanya ngobrol sesekali, kayak kita ngumpul-ngumpul, hang out, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, sejak ketemu sama dia di perkumpulan pertemanan itu, dia memang sering ngajak aku ngobrol. Lama-lama dia kayak jadi chat cukup intens, ngedeketin aku. Beberapa kali dia nelpon, nanya kabar dan menunjukkan beberapa perhatiannya gitu ya. Ya memang sih usianya itu terpaut agak jauh dari aku gitu ya. Jadi kayak caranya itu mungkin gimana ya, kayak kebapaan, mengayomi, dan memang itu hal yang aku bisa bilang sedikit banyak aku nggak dapat gitu ya dari orang tua aku. Nah, karena usianya dia tuh lebih tua dari aku, ya tentulah kalau misalkan dia ngajak aku jalan atau makan, dia yang suka bayarin gitu kan. Jadi aku happy juga, karena kan aku dengan penghasilan aku yang pas-pasan itu belum tentu aku bisa makan enak tiap hari. Tapi kalau misalkan aku jalan sama dia kan aku happy, Kak, aku bisa cobain hal-hal baru dan makanan-makanan yang aku suka gitu ya. Lama-lama tuh kita jadi deket. Nah, deketnya itu aku bahkan nggak yakin ya ini tuh pacaran atau enggak gitu ya. Yang usia dia itu hampir 2 kali lipat usia aku, Kak, gitu ya. Tapi memang aku tahu sih setiap bertemu itu mungkin karena dia nganggap aku masih lebih muda dari dia, bahasa tubuhnya itu kayak cenderung mengedepankan hal-hal fisik gitu ya, seperti sentuhan, ya awalnya pegangan tangan, merangkul, foto bersama, terus lama-lama dia suka cium pipi aku, kening aku gitu ya. Tapi setelah awalnya mungkin aku juga nggak nolak untuk digandeng atau dirangkul gitu ya, dia jadi lebih deketin aku, Kak. Dia sering mengajak aku, ayo main ke rumah atau ke apartemen, mau nyantai, nonton Netflix gitu kan katanya. Tapi aku tahu sih, Kak, ujung-ujungnya dia itu selalu minta berhubungan seks gitu ya. Dan awal-awal memang aku selalu tolak gitu, karena aku tuh masih muda dan aku juga takut hamil. Dia juga nggak mau pakai pengaman, Kak, gitu ya. Yang membuat aku jadi ngedown banget, Kak. Secara logik aku udah tahu bahwa aku sebenarnya nggak boleh ngelakuin itu, tapi rayuan dia dan pada saat kondisi momen itu tuh nggak ngerti, Kak, aku jadi kayak ngerasa dihipnotis gitu ya. Dan seperti yang aku udah bilang, sekarang aku hamil, Kak. Aku takut gimana tanggapan sosial dan keluarga aku. Dan bukan hanya itu saja, Kak. Pasangan aku ini sudah pernah menikah 2 kali. Dari istri pertama, dia punya anak 2 yang kemudian juga dia selingkuh. Istri kedua itu juga hamil duluan, Kak. Yang akhirnya istri pertama ninggalin dia, terus akhirnya dia menikah dengan istri kedua, terus punya anak lagi. Nah, kemudian dengan istri kedua itu ternyata dia juga selingkuh sama aku dan akhirnya aku hamil. Ketika istri kedua ini tahu, ke istri kedua ini tentu udah nggak mau lagi sama dia, sehingga sekarang dia sama aku dan dia cenderung ngejar-ngejar aku untuk menikah, Kak. Soalnya dia nggak mau anak yang aku kandung ini lahir tanpa orang tua gitu ya. Walaupun aku
udah posisi berbadan dua gini, aku juga nggak tahu kak, sebenarnya mungkin masih banyak kali ya selingkuhan yang lain. Soalnya kenapa ya kok dalam tanda kutip aku bisa suka sama dia atau dibikin candu, tapi aku sadar betul secara logika itu polanya selalu berhubungan dengan seksualitas. Dan perjalanan hidup dia pun juga polanya seperti itu dan berulang. Jarang loh kak ada cowok yang bisa menikah istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan semuanya itu hamil duluan. Sekarang dia benar-benar ingin menikah sama aku dan dia janji kak, dia bakal tanggung jawab. Walaupun aku agak tenang karena anak ini ada ayahnya, tapi dari dalam hati kecil aku ngeri juga kak ngelihat pola ini. Jujur aja aku bingung harus gimana. Aku sayang kak sama dia, kalau kakak nanya sama aku sayang nggak, sayang. Tapi di sudut otak atau logika aku sering berkata lain, atau bahkan aku agak jijik gitu ya dengan sejarah hidupnya yang selalu berhubungan dengan seksualitas. Aku juga takut loh kak, dia tuh nanti mungkin gak sih menghamili orang lain lagi dan ninggalin aku. Jadi nasib aku sama kayak istri pertama dan kedua. Wajar kan aku ngelihat polanya kayak gitu. Dan sekarang istri pertama sama kedua juga udah gak dinafkahi kak. Pekerjaan dia itu di sebuah perusahaan yang memiliki berbagai cabang di Indonesia kak. Jadi dia sering berpindah kota. Aku juga takut kak, dia kalau sampai menghamilin orang lain lagi dan ninggalin aku, jadi nasib aku sama kayak istri pertama dan kedua. Soalnya istri pertama sama kedua itu posisinya udah nggak dinafkahin kak, sedangkan aku tahu penghasilan aku sebenarnya pas-pasan dan aku nggak siap untuk membesarkan anak dengan penghasilan aku yang saat ini. Tapi saat ini dia masih baik banget sama aku posisinya, karena dia selalu butuh seks. Ya kan sudah nggak bisa mungkin mendapatkan dari istri-istri sebelumnya, jadi dia mendekati aku untuk kebutuhan itu. Aku cuman mau sharing nih kak, seandainya aku tahu video kakak lebih awal, mungkin cerita hidupku akan berbeda. Dan sekarang aku sudah disudutkan dengan pilihan karena posisinya aku sudah hamil, jadi mungkin aku harus menikah dengan orang ini gitu ya. Jadi teman-teman, itu adalah cerita tentang Mona dan Risto gitu ya. Jadi apa sih yang kita petik dari cerita ini gitu ya? Kalau judulnya udah seksual narsisis, itu memiliki pola ya, istri pertama, istri kedua, dan selanjutnya, dan selingkuhannya tentunya berkaitan dengan seksualitas. Kemudian kehidupannya kok bisa ya berkutat dengan hamil-menghamili. Ngeri banget gak sih? Dan gak gampang loh. Sekarang coba deh jadi seorang laki-laki gitu ya, kalau yang memiliki logik dan empati yang intek, bisa gak sih ngelakuin itu? Tega gak? Tentu berpikir setidaknya lebih jauh sebelum menghamili anak orang gitu ya. Nomor 3, baik sengaja atau nggak sengaja, itu apa? Terkesan kayak menyebar benih gitu ya. Kemudian yang nomor 4, mengincar wanita-wanita yang mudah didekati dan dirayu secara seksual gitu. Nomor 5, bisa berhubungan seks dengan banyak wanita tanpa memiliki rasa cinta, karena versi cinta NBD berbeda gitu ya. Ingat kan? Kemudian yang nomor 6, kalau ekonominya mapan pasti akan jauh lebih dahsyat untuk mendapatkan suplai-suplai barunya yang dia butuhkan gitu ya. Kemudian nomor 7, dia hanya berdasar waktu atau momen itu aja ketika dia mendapat apa yang dia mau. Fuel namanya ya, yaitu apa? Seksualitas, top of mind. Kalau dia lagi nggak mendapatkan apa yang dia mau, ya dia pasti mencari di tempat lain, atau perilakunya terhadap supply itu akan berubah drastis gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin pesan khususnya di sini untuk khususnya para cewek gitu ya. Kita ini ya, aku doain semoga kita nggak gampang dirayu oleh pria-pria yang hidung belang kayak gitu ya.
Dan juga kita harus lebih hati-hati, lebih memiliki sex education yang matang, dan juga jangan menyepelekan hubungan seksual sebelum menikah atau bahkan tanpa pengaman gitu ya. Dan juga kalau kita punya pasangan, tentunya kita harus sebelum dekat sama dia lihat histori orang ini ya. Oh, dia punya istri pertama, oh dia ngehamilin istri kedua, oh dia ngehamilin selingkuhannya terus yang jadi istri ketiga. Gak gampang juga mencari seorang pria yang setiap menikah berkali-kali semuanya hamil duluan. Dari cerita ini terkesan, ya memang terkesan ya, pria ini tuh lebih disetir oleh hawa nafsu ketimbang logikanya. Karena kalau misalkan kita bisa berpikir 1-2 langkah lebih jauh atau kita memiliki empati, tentunya kita bisa berpikir, wah kalau sampai anak ini hamil, bagaimana dengan masa depannya, bagaimana dengan kehidupan sosialnya, apalagi mungkin masih muda gitu ya. Tidak mikir, harusnya memikirkan istri yang ada di rumah, memikirkan anak-anak yang sedang bertumbuh kembang, membutuhkan sosok seorang ayah yang mengayomi, sosok seorang ayah yang bisa di respect gitu ya. Apalagi kalau kita anak cewek gitu ya, terus melihat ayah kita menebar benih di mana-mana, apakah pernah berpikir empati terhadap anak-anak ceweknya atau istri-istrinya seperti itu ya. Jadi seksual narsisis secara teori adalah narsisis yang dikendalikan oleh hawa nafsu, yang kehidupannya berkutat dengan seksualitas, dengan ciri-ciri banyak supply, yaitu tadi hamil menghamili, dan juga memiliki fuel utama yaitu kebutuhan seksual. Nah itu dia tadi teman-teman sekilas cerita tentang pola seksual narsisis gitu ya. Jadi memang untuk mendiagnosa secara resmi agak susah. Mana mau sih seorang seksual narsisis gitu ya, tapi memiliki pola gitu ya, dan polanya itu berhubungan dengan seksualitas. Yang kita petik dari cerita ini bukan masalah oh dia 100% narsisis atau enggak, tapi dia masuk match dengan narcissistic spectrum yang berhubungan dengan seksual narsisis gitu ya. Jadi intinya supaya kita tidak menjadi korban ya. Jadi jangan sampai kita menjadi korban seorang seksual narsisis yang tentunya itu ngeri banget. Untuk semua teman-teman yang sedang healing recovery, semoga dilancarkan. Jangan lupa komen ke sini. Aku appreciate banget bagi semua yang mau like, comment, subscribe, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.